warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Anak-anakku, ketika seorang muslim sudah mencapai usia balik, maka dia wajib mengerjakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Salah satunya adalah perintah sholat, yaitu sholat fardu. Perintah sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Meninggalkan sholat berarti sama saja kita dengan mengingkari perintah Allah, dan ini akan mengakibatkan dosa. Anak-anak, tahukah kalian berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? Ya, seorang muslim melaksanakan sholat fardu sehari semalam sebanyak 5 kali atau 17 rakaat. Apa saja sih sholatnya? Yang pertama, sholat subuh ada 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ini bisa dinyanyikan loh. Dengerin ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib di lepas senja hari, sholat isya di malam hari. Sholat yuk kita sholat, sholat yuk kita sholat, sholat jangan terlambat. Nah, anak-anakku, marilah kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam 5 kali. Tentunya ibadah sholat ini ada gerakan dan juga ada bacaannya. Karena itu ibadah sholat menuntut keserasian antara bacaan dan juga gerakan. Selanjutnya, kita akan belajar gerakan dan bacaan sholat fardu. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah niat. Kita bisa niat untuk melaksanakan sholat fardu baik subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya di dalam hati. Kemudian bagaimana gerakannya? Nah, saat niat, badan berdiri tegak dengan menghadap kiblat. Kemudian kedua tangan lurus di sisi badan. Dan tatapan mata melihat ke arah tempat sujud. Perhatikan gambar yang di samping ini. Setelah niat, yang akan kita lakukan adalah takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Kemudian telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Perhatikan contoh gambar di samping ini. Setelah takbiratul ihram, yang harus kita lakukan adalah bersedekap. Bagaimana caranya? Tangan kanan di atas tangan kiri, tepat di atas perut.
Setelah itu, di dalam bersedekap, kita membaca doa iftitah. Kemudian setelah selesai, kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Perhatikan posisi gambarnya pada gambar berikut. Saat bersedekap tadi, kita akan membaca doa iftitah. Bagaimana bacaan doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Setelah membaca doa iftitah, maka kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu, gerakan yang kita lakukan adalah ruku. Bagaimana gerakan ruku? Yaitu dengan membungkukkan badan, punggung lurus dengan kepala, telapak tangan diletakkan di lutut, dan membaca doa ruku. Perhatikan gerakannya pada gambar di samping ini. Doa ruku sebagai berikut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Setelah ruku adalah gerakan iktidal, yaitu bangun dari ruku dengan berdiri tegak sambil mengangkat tangan dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, maka kita membaca Rabbana walakal hamdu. Setelah iktidal adalah gerakan sujud. Ini kita lakukan 2 kali, yaitu meletakkan dahi di alas sholat. Ketika akan sujud, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Setelah sujud sebanyak 2 kali, maka gerakannya adalah duduk di antara 2 sujud, yaitu bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian pantat diletakkan di kaki kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha, dan membaca doa Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Setelah duduk di antara 2 sujud, melanjutkan sujud yang kedua,
Bacaannya sama dengan sujud yang pertama tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk tasyahud awal. Untuk subuh langsung pada tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal ini kita sebut dengan duduk iftirasi. Sama dengan duduk di antara dua sujud, tetapi telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat. Perhatikan contohnya ini. Ketika pada tasyahud awal tadi, apa yang harus kita baca? Yaitu At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini dilakukan dengan cara yang pertama, bangun dari sujud kedua dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian pantat diletakkan di lantai dengan kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Kemudian kedua tangan diletakkan di paha dengan telunjuk yang menunjuk. Kemudian ada duduk tasyahud akhir sesuai dengan berapa rakaatnya sholat yang tadi. Apa yang harus kita baca di tasyahud akhir ini? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum. Setelah membaca tasyahud akhir, dilanjutkan dengan sholawat, kemudian membaca doa sesudah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah membaca doa sesudah tasyahud akhir, gerakan selanjutnya adalah salam. Menengokkan kepala ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menengokkan kepala ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah anak-anak gerakan juga bacaan sholat yang kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa mempraktekkan bacaan sekaligus gerakan sholat. Anak-anak bisa mempelajari gerakan sekaligus bacaan sholat. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak akan mempraktekkan gerakan sekaligus bacaan sholat. Cukup pertemuan hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.